Shalom, damai di hatiku. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lukulalan, pada hari Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan menyampaikan firman. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Demikian juga para pendengar, Tuhan juga urapi dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 39, namun saya akan membacakan ayat yang 31 saja. Firman Tuhan berkata begini, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang manusia itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah rahasia hidup sukses. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pegolf kaliber dunia, Arnold Palmer, memiliki sebuah plakat yang berisi prinsip-prinsip yang diyakininya. Ia telah membawa ke puncak keunggulan sebagai pegolf legendaris dunia. Adapun prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia mengatakan bila kita berpikir akan kalah, maka sudah pasti kita akan mengalami kekalahan itu. Kita harus berpikir secara positif. Bila kita menganggap diri kita sebagai orang yang selalu gagal, maka hal itulah yang akan terwujud di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita perlu menyadari bahwa pikiran-pikiran negatif sebenarnya tidak memiliki kuasa. Kita adalah yang memberikan kuasa kepadanya. Jadi, ubahlah pikiran yang kerdil, pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif, pikiran yang baik. Kalau kita mau sukses, kita harus selalu berpikir menang, kita harus berpikir berhasil, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Yang kedua, bila kita takut akan kegagalan, maka udah pasti kita gagal. Jadi kita tidak perlu takut dengan kegagalan, sebab kegagalan tidak akan mempertumbuhkan kemauan kita dan iman kita. Seorang yang bijak berkata, orang yang takut tersesat tak akan pernah menemukan jalan baru. Ia bilang kita terus-menerus memenuhi pikiran dan hati kita dengan perasaan takut, maka hidup dan karir kita tidak akan berkembang, akan terus mundur. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, ketahuilah keberhasilan yang sesungguhnya dalam hidup datang dari menjalankan tugas dengan penuh syukur, memecahkan masalah bersama dengan Tuhan, menghadapi masalah, kenyataan, dan bukan menghindari. Bersama Tuhan kita hadapi segala tantangan, segala persoalan, segala godaan dan segala cobaan. Jadi, apapun ketakutan kita hadapilah dengan berani bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan bersama kekuatan kita. Kita harus bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita akan menang. Roma pasal 8 ayat 31 mengatakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Setan pun paling takut dengan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bila kita ingin menang namun merasa tidak mampu, hampir dipastikan kita tidak akan menang. Karena itu, janganlah pernah ragukan kemampuan kita. Kalau Allah sudah berikan kemampuan pada kita, kalau Allah sudah berikan karunia kepada kita, kita yakin bersama Kristus kita bisa melaksanakan apa saja. Bagi Allah tidak ada yang mustahil kalau kita bersama-sama dengan Kristus. Percayalah, bersama Kristus kita akan cakap menanggung segala perkara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, yang keempat yang harus kita pegang teguh, jagalah kesehatan kita. Kesehatan adalah aset yang utama bagi kehidupan kita, bagi keberhasilan kita. Kalau kita sakit,
hidup kita tidak akan berhasil. Nah, itu sebabnya jagalah kesehatan dengan sebaik-baik mungkin. Kalau dokter mengatakan tidak boleh itu, ikuti saja. Tapi dokter di atas segala dokter adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, cepat atau lambat kemenangan akan menjadi milik orang yang percaya bahwa mereka akan meraih kemenangan. Ya, kemenangan di dalam hidup kita selalu menuju pada orang yang lebih kuat atau lebih cepat. Tapi cepat atau lambat, orang yang menang adalah orang yang berpikir positif bahwa ia bisa menang dan ia bisa melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan Yesus. Kita dimungkinkan melakukan lebih banyak hal jika kita tidak berpikir bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Bagi Allah tidak ada mustahil, maka rasa hidup sukses kita lakukan 4 hal tadi. Ya. Jangan pernah kita berpikir yang kita kalah. Kita harus berpikir kita menang. Jangan kita berpikir kita gagal. Kita harus pikir selalu kita berhasil. Jangan juga kita merasa tidak mampu. Bersama Kristus kita mampu. Dan kesehatan yang Tuhan berikan kita jaga dengan sebaik-baik mungkin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Allah yang mengajarkan kami rahasia hidup sukses. Biarlah kami mau hidup berhasil, hidup diberkati Tuhan, hidup bahagia bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan keluarga kami. Tuhan, dengarlah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Amin.